Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam suasana yang penuh berkah, yaitu merayakan Hari Raya Idul Adha. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah berusaha mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang istimewa, hari raya besar umat Islam yang kita kenal dengan nama Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, apa makna sebenarnya dari Hari Raya Idul Adha ini? Jadi Hari Raya Idul Adha ini adalah hari di mana kita memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kisah yang bukan hanya untuk diceritakan tetapi untuk diteladani juga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan ujian yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim, yaitu di dalam mimpinya beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan seorang ayah yang sudah lama menantikan kehadiran anak tiba-tiba harus menyerahkannya kepada Allah dalam pengorbanan yang sangat besar. Lalu, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau tidak marah, tidak mengeluh, tidak protes kepada Allah. Sebaliknya, beliau justru berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan yang lebih luar biasa lagi, apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam alias anaknya? Beliau menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah. Anak sekecil itu sudah punya iman yang sangat luar biasa, iman yang sangat kuat. Dia tidak takut, tidak lari, tapi malah mendukung ayahnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika keduanya telah rela, ikhlas, dan siap menjalankan perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor domba dari surga. Itu yang menjadikan asal-usul ibadah kurban yang kita lakukan sampai hari ini. Nah, pelajaran penting dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kisah tadi ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhlas dan taat kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita arti ikhlas yang sesungguhnya. Beliau taat sepenuhnya kepada Allah, walaupun perintah itu sangat berat sekali. Kita pun harus belajar ikhlas, misalnya ketika kita diminta bersedekah, memberi orang tua, meninggalkan maksiat, atau menjalankan perintah sholat 5 waktu, maka kita lakukan dengan hati yang lapang. Karena kita semua adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah anak yang berbakti. Nah, jadi Nabi Ismail tadi adalah contoh untuk anak yang sangat taat kepada orang tua dan kepada Allah. Jadi dia tidak membantah, tidak menolak, tapi justru mendukung sang ayahnya. Masya Allah, kita sebagai anak-anak harus meneladani Nabi Ismail alaihissalam, hormati orang tua, dengarkan nasihat mereka, dan berusaha menjadi anak yang
membanggakan mereka di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, makna sebenarnya dari kurban ini adalah berkurban bukan hanya soal menyembelih kambing, sapi, atau hewan lainnya, tetapi yang lebih penting adalah menyembelih sifat buruk dalam diri kita, seperti menyembelih rasa egois, menyembelih rasa kikir, menyembelih kemalasan dalam beribadah, dan juga menyembelih nafsu yang membawa kita kepada maksiat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh daging atau darah dari hewan yang kita sembelih. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Jadi itu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momen untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Jika selama ini kita malas beribadah, mari kita perbaiki. Jika kita selama ini pelit bersedekah, mari kita buka hati. Dan juga jika selama ini kita kurang berbakti kepada orang tua, mari kita mulai berubah. Dan juga jika selama ini kita jarang membaca Al-Quran, mari kita mulai membaca Al-Quran dan dibiasakan membaca Al-Quran. Ya walaupun tidak terus-menerus, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena itu sangat penting untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih sabar, lebih taat, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menerima ibadah kurban kita, serta menjadikan kita dan keluarga kita sebagai hamba-hambanya yang dicintainya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ceramah ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.